Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai gerak kebudayaan, perubahan sosial, dan modernisasi. Oke, pada gerak kebudayaan yang akan kita pelajari adalah proses belajar kebudayaan sendiri, proses evaluasi. Oke, pada sesi berikut ini kita akan mempelajari mengenai gerak kebudayaan, perubahan sosial, dan modernisasi. Pada gerak kebudayaan yang akan kita bahas adalah proses belajar kebudayaan sendiri. Lalu berikutnya ada proses evolusi sosial. Lalu berikutnya ada proses difusi, alkulturasi, asimilasi, dan inovasi. Nah, proses belajar kebudayaan sendiri ini saya membaginya menjadi 3 bagian penting. Yang pertama internalisasi, lalu ada sosialisasi, dan enkulturasi atau pembudayaan. Nah, pada proses internalisasi ini itu terjadi sepanjang hidup. Jadi proses tersebut berlangsung sepanjang hidup antar individu sejak ia lahir sampai ia akhir hayatnya. Lalu di proses internalisasi ini mengelola perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang membentuk kepribadian. Jadi pada proses internalisasi ini terjadi proses bagaimana masyarakat, bagaimana manusia dapat mengelola perasaan, hasrat, nafsunya, dan emosi sehingga menjadi suatu bentuk kepribadian di dalam kehidupannya. Lalu untuk proses sosialisasi, pada proses ini terjadi suatu hal yang dapat dicerna oleh individu sejak lahir yang dapat membentuk pola-pola tindakan. Jadi pada proses sosialisasi ini dapat membentuk suatu pola tindakan atau kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk membangun kepribadian seutuhnya dari si manusia tersebut terhadap manusia yang lainnya. Berikutnya, proses ini ditentukan oleh susunan kebudayaan. Jadi kebudayaan juga mempengaruhi proses sosialisasi tersebut. Dan juga lingkungan sosialnya, artinya lingkungan masyarakatnya. Berikutnya ada proses enkulturasi, pembudayaan. Pada proses ini di mana manusia belajar dan menyesuaikan, lalu belajar adat istiadat, sikap, dan norma yang berlaku di suatu tempat atau di suatu daerah. Nah, pada proses ini seseorang harus bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di mana atau yang ada di mana dia berada. Oke, sebagai contoh, jika kita berada di Sukabumi, maka kita harus mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sukabumi, seperti itu. Nah, jadi proses enkulturasi ini dimulai sejak awal lingkungan ada atau sejak awal dia memasuki lingkungan tersebut dan mempelajari setiap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Di mana dalam mempelajari suatu kebudayaan yang baru ada culture shock yang dapat mempengaruhi proses pembelajarannya. Oke. Nah, pada proses internalisasi, sosialisasi, ataupun enkulturasi ini ada individu yang mengalami kesukaran. Salah satu kesukarannya yaitu mereka sedikit sulit di awal mempelajari atau beradaptasi dengan lingkungannya, di mana lingkungan tentu harus banyak dipelajari beberapa norma, beberapa aturan, adat istiadat, dan seterusnya yang berada di lingkungan tersebut. Oke, lalu individu yang mengalami kesukaran tersebut disebut dengan deviance, di mana seringkali berusaha menghindari. Jadi tidak hanya ada manusia, hanya ada orang yang mau mempelajari, tapi ada juga terkadang yang menghindari suatu kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Nah, kita menyebutnya dengan deviance. Dia menghindari norma, dia menghindari kebiasaan, dia menghindari kebudayaan yang ada. Nah, untuk deviance sendiri ini ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, kalau yang positif dia memberikan perubahan ataupun pembaruan adat. Jadi ketika dia memberi perubahan, contoh di suatu tempat atau di suatu daerah memiliki kebudayaan misalnya kanibalisme, maka ketika dia menghindari atau dia disebut dengan deviance, maka dia dapat merubah
Dengan menghindari kebiasaan tersebut, dia dapat mengubah kebiasaan tersebut menjadi suatu kebiasaan yang baru dan menerapkannya kepada suku atau bangsa yang ada di daerah di mana dia tinggal. Nah, dampak negatifnya apa? Timbul penyakit jiwa, bunuh diri, dan vandalisme seperti itu. Nah, berikutnya proses evolusi sosial. Pada proses evolusi sosial ini, perubahan yang dialami suatu masyarakat dari tingkat sederhana berubah menjadi lebih kompleks dalam kurun waktu lama dan bertahap. Jadi proses evolusi ini terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, baik itu mulai dari secara sederhana hingga kepada perubahan yang kompleks. Jadi dari yang awalnya dia tidak bisa menjadi bisa dan menjadi lebih mahir atau lebih berpengalaman untuk suatu evolusi sosial. Nah, berikutnya dalam proses perkembangannya, unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat itu juga berubah disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, pada umumnya kemajuan yang terjadi pada suatu masyarakat itu dipengaruhi atau dapat dikatakan mendapatkan suatu pengaruh dari globalisasi. Nah, dari yang awalnya simple itu menjadi lebih kompleks evolusi tersebut. Berikutnya proses difusi. Untuk proses difusi ini, bentuk penyebarannya itu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam proses ini biasanya unsur-unsur kebudayaan dibawa oleh sekelompok manusia dari suatu kebudayaan yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Jadi artinya misalnya di Pulau Kalimantan yang dahulu hanya diisi oleh suku-suku Dayak, namun karena proses migrasi ada suatu proses perpindahan penduduk disertai dengan perpindahan kebudayaan, maka di Kalimantan, di Pulau Kalimantan tersebut bukan hanya suku Dayak saja yang sekarang tinggal di Kalimantan, tetapi ada beberapa suku, salah satunya suku Jawa dan juga suku Batak dan suku Sunda dan suku-suku yang lainnya sekarang sudah berbaur dengan suku Dayak dan mereka mengalami proses yang disebut dengan proses difusi. Nah, bentuk penyebaran kebudayaan itu dapat terjadi dengan berbagai cara. Antaranya adanya individu-individu yang membawa unsur kebudayaan tersebut. Jadi tidak heran kenapa di suatu daerah yang notabene merupakan tempat suatu suku A berasal, tapi ada suku lain yang masuk ke dalamnya. Itu semua kita sebut dengan proses difusi. Contoh, kita ambil contoh ada pedagang Arab. Ketika mereka berdagang, mereka menyebarkan juga agama di Aceh. Lalu dari Aceh, bangsa Arab ini, pedagang Arab ini bergerak ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu prosesnya lain yaitu terjadinya perang, penjajahan, dan yang lainnya. Jadi pada proses ini, perang, penjajahan, dan status ekonomi atau situasi ekonomi lainnya, situasi politik lainnya juga mempengaruhi penyebaran suatu suku bangsa yang berada di suatu negara. Nah, penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat mempertemukan individu-individu tersebut dalam suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mereka saling mempelajari, saling memahami, lalu adanya bentuk hubungan, salah satunya perdagangan, ada keluar masuk satu suku bangsa dan suku bangsa yang lainnya, dan mereka ketika mereka masuk ke satu negara, ketika mereka membawa kebudayaan mereka, maka di situ terjadi penerimaan yang tidak disengaja. Nah, berikutnya ada proses akulturasi. Pada proses ini timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur dari satu atau lebih kebudayaan asing. Nah, jadi pada proses akulturasi ini ada suatu kelompok di suatu daerah dengan kebudayaan mereka. Ketika mereka dihadapkan atau dipertemukan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing, maka mereka akan berusaha untuk menerimanya, lalu meresap dan juga mengasimilasikan kebudayaan mereka dengan kebudayaan asing tersebut. Nah, kebudayaan asing tersebut tidak dapat kita hindarkan, dikarenakan lambat laun akan diterima dan diserap dan diolah ke dalam bentuk kebudayaan
di mana masyarakat tersebut mendapatkan suatu intervensi dari kebudayaan yang berasal dari luar. Nah, ada 5 masalah akulturasi. Yang pertama, masalah tentang metode untuk observasi, mencatat, melukis dalam masyarakat. Jadi pada proses ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu dalam proses mengumpulkan informasinya. Berikutnya adalah masalah tentang unsur kebudayaan asing yang mudah dan sulit diterima masyarakat. Jadi pada proses akulturasi ini tidak sedikit daerah atau wilayah yang agak kesulitan menerima masuknya suatu kebudayaan asing, suatu kebudayaan baru di tengah-tengah masyarakat mereka. Nah, yang ketiga ada masalah tentang unsur kebudayaan yang sulit diganti oleh kebudayaan asing. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa bagian, ada beberapa tradisi dalam suatu adat istiadat yang ada di wilayah yang berada di negara Indonesia itu sangat sulit untuk digantikan dengan masuknya tradisi kebudayaan bangsa asing. Nah, hal ini dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu yang mempengaruhi yaitu pesan ataupun suatu hal yang secara turun-menurun harus dilestarikan. Nah, berikutnya ada masalah mengenai jenis individu yang mudah beradaptasi dan sulit beradaptasi dengan kebudayaan asing. Tidak dipungkiri ada banyak bangsa atau daerah di Indonesia yang sedikit kesulitan untuk mengadaptasi masuknya suatu kebudayaan asing di tengah-tengah wilayah mereka. Lalu ada ketegangan serta krisis sosial yang muncul akibat akulturasi. Jadi ketika masuknya suatu kebudayaan asing, ada suatu ketidakpercayaan apakah mereka harus mengikuti atau mereka meninggalkan kebudayaan baru tersebut. Oke, unsur budaya yang mudah diterima. Yang pertama itu dalam hal peralatan. Oke, jadi ketika kita memberikan suatu kebudayaan bukan hanya berbicara mengenai tradisi, tapi juga berbicara bagaimana kita dapat memperbaharui alat-alat yang sering mereka gunakan. Contohnya, ketika petani biasanya menggunakan sapi ataupun lembu untuk menggarap sawahnya, nah kita dapat memasukkan unsur kebudayaan yang baru, yaitu traktor. Yang biasanya petani menggunakan sapi atau lembu, mereka menggunakan traktor untuk menggarap sawahnya, untuk membajak sawahnya. Nah, berikutnya kebudayaan lain yaitu internet. Dengan adanya internet, maka masyarakat tidak perlu lagi tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan dunia lainnya. Jadi dalam waktu singkat mereka dapat berkomunikasi dengan cepat dan instan. Nah, unsur kebudayaan yang sulit diterima yaitu menyangkut kepercayaan, ideologi, falsafah hidup dan lain sebagainya. Jadi untuk unsur kepercayaan, ideologi, falsafah hidup itu sulit diterima karena menyangkut tentang idealisme seseorang. Jadi dalam hal ini mungkin ada agama dan juga ada suatu kepercayaan lainnya yang sedikit sulit untuk dipaksakan untuk dimasukkan agar orang tersebut menerima unsur budaya yang lainnya. Nah, jadi dampak akulturasi juga ada culture shock. Seperti yang saya katakan tadi, ini sulit diterima karena mungkin di daerah asalnya dia tidak menemukan suatu adat istiadat yang sekarang dia harus terima di daerah tempat tinggalnya sekarang. Justru dengan perbedaan ini maka dia sedikit mengalami kesulitan untuk dapat beradaptasi. Nah, berikutnya ada glokalisasi sebagai bentuk adaptasi. Jadi dia harus mengglobalkan atau membentuk dia harus membentuk suatu kepribadian secara umum untuk dapat beradaptasi dari perasaan tidak suka menjadi suka, dari perasaan tidak mau menjadi mau. Ini yang menjadi dampak akulturasi budaya.
Berikutnya asimilasi. Asimilasi ini pembauran dua kebudayaan. Jadi ada saling silang di sini. Nah, biasanya mayoritas mengubah sifat khas golongan minoritas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas secara sedemikian rupa sehingga lambat laun golongan minoritas kehilangan kebudayaannya. Tidak kita pungkiri, beberapa suku di Indonesia sudah mengalami suatu penggerusan atau suatu hal yang membuat kebudayaan mereka menghilang. Ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia yang sudah mulai kehilangan para pengikutnya dalam tanda kutip. Nah, jadi proses asimilasi ini terjadi karena ada perkawinan silang. Jadi seorang yang merupakan suku Jawa menikah dengan seorang yang merupakan suku Sunda. Lalu mereka menikah, terjadilah percampuran tersebut yang disebut dengan asimilasi. Nah, jika keduanya ada yang lemah, dari antara kedua ini ada yang lemah, maka salah satu suku tersebut akan mengalami suatu monopoli misalnya, dan bisa mengakibatkan suku yang lain mendapatkan tekanan dalam tanda kutip. Jadi mereka bisa kehilangan kebudayaannya. Hal ini dipengaruhi oleh salah satu suku tersebut memiliki power yang lebih daripada suku yang lainnya. Nah, penyebab asimilasi yaitu kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Jadi masing-masing memiliki kebudayaan. Kelompok manusia bergaul intensif dalam kurun waktu yang lama, dan budaya antar kelompok merubah watak khasnya dan unsur kebudayaannya saling berubah. Jadi memunculkan watak yang baru atau kebudayaan yang baru. Nah, faktor penghambatnya kurangnya pengetahuan. Jadi karena kurangnya pengetahuan ini, asimilasi tersebut dapat berlangsung secara kurang maksimal karena pengetahuan banyak orang tentang beberapa suku yang ada di Indonesia ini sangat sedikit. Lalu takut terhadap kebudayaan yang dihadapi. Dalam proses perkawinan campur antar suku yang berbeda itu cenderung ada ketakutan tersendiri. Ketakutan dalam arti mereka takut jikalau nanti ternyata suku mereka tersebut kehilangan para penganutnya atau orang-orang yang merupakan sukunya. Jadi mereka takut terhadap kebudayaan yang harus mereka hadapi. Lalu ada perasaan ego dan superioritas pada individu dari kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Nah, jadi ada faktor penarik nih dari asimilasi, salah satunya toleransi. Lalu ada kemanfaatan timbal balik, jadi saling menguntungkan antara suku A dengan suku B. Lalu simpati, saling menghargai dan memperlakukan pihak lain secara baik, dan perkawinan. Oke, ada proses inovasi. Pada proses inovasi ini ada suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, model, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru. Jadi di sini ada penggunaan inovasi yang terbaharukan, yang dahulu menggunakan sapi atau lembu untuk membajak sawah, sekarang menggunakan traktor. Traktor merupakan teknologi baru dan juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses untuk membajak sawah oleh petani, lalu menghasilkan sistem produksi dari produk baru. Jadi yang dahulu hanya bisa memproduksi produk A dari olahan kedelai, nah sekarang dari kedelai tersebut bukan hanya produk A saja yang bisa diperoleh, yang bisa dibentuk, namun ada produk-produk lainnya. Nah, dari inovasi tersebut terjadi pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Nah, inovasi ini ada discovery atau penemuan, jadi menemukan suatu unsur kebudayaan yang baru, baik itu alat, gagasan, ataupun teori-teori lainnya dari individu yang lainnya. Lalu ada invention, yaitu penemuan baru yang telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Jadi inovasi ini harus merupakan penemuan yang baru
dan dapat diterima serta diakui oleh masyarakat dalam penggunaannya. Nah, faktor pendorong yaitu ada kesadaran nih akan kekurangan dalam budaya. Ada mutu keahlian dalam suatu budaya, dan lalu ada proses krisis. Jadi orang ini harus mengalami suatu proses yaitu kritis dalam menanggapi suatu permasalahan. Jadi ketika mereka mulai kritis, oh ternyata penggunaan sapi atau lembu ini sudah tidak relevan lagi dan juga sangat lama prosesnya, maka kita harus menggunakan inovasi yang baru. Nah, ini ada beberapa kontra inovasi dan evolusi. Nah, inovasi dan evolusi ini sama-sama merupakan gerak perubahan yang tidak mendadak. Jadi jika inovasi ini merupakan suatu proses dari tidak ada menjadi ada, kalau evolusi dari sederhana menjadi kompleks. Nah, perbedaannya, individu cenderung lebih aktif dalam proses inovasi tersebut, yaitu proses perubahan budaya lebih cepat. Nah, untuk proses evolusi, individu tersebut cenderung lebih pasif dia, karena prosesnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, perubahan sosial dan modernisasi. Nah, pada proses sosial dan modernisasi ini manusia kita tahu merupakan makhluk yang dinamis. Artinya mereka harus selalu setiap saat itu mengalami perubahan, baik itu perubahan nilai sosial, pola perilaku, susunan lembaga masyarakatan, kekuasaan, wewenang dan yang lainnya. Nah, jadi di sini terjadi pergerakan secara dinamis antar makhluk hidup. Nah, ini beberapa definisi perubahan sosial dari beberapa para ahli. Berikutnya kita masuk ke perubahan sosial dan modernisasi. Jadi secara umum perubahan sosial yang dialami manusia saat ini disebut dengan era modernisasi, di mana era tersebut mentransformasi keseluruhan kondisi dari tradisional menuju masyarakat ekonomis dan politis, proses ruang dan waktu melalui teknologi. Jadi ada proses yang menggunakan teknologi. Nah, ada syarat untuk dikatakan manusia tersebut mengalami proses modernisasi atau memasuki era modernisasi, yaitu berpikirnya lebih ilmiah. Lalu mereka ketika diberikan data, mereka menganalisisnya dengan cara yang terstruktur atau berdasarkan fakta yang ada. Lalu administrasinya lebih efisien dan sentralisasi wewenang perencanaan sosial mereka terpusat. Lalu ada iklim yang mendukung perubahan tersebut. Ada disiplin dalam penggunaan waktu dan juga aturan lainnya, dan inovasi serta modifikasi dalam segala bidang secara berantai. Nah, modernisasi ini merupakan perubahan sosial yang terarah dan terencana. Jadi jangan pernah berpikir kalau modernisasi ini perubahan yang tidak terarah, malah bias. Justru dengan adanya modernisasi ini kita lebih terarah dan terencana. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, dan apa yang akan kita ciptakan kemudian. Lalu modernisasi bukan westernisasi, ini yang perlu diingat. Jadi ketika kita menganggap proses modernisasi ini merupakan proses untuk membaratkan atau kebarat-baratan yang dapat mempengaruhi identitas suatu masyarakat yang ada di suatu negara. Justru modernisasi ini bersifat preventif dia. Modernisasi juga bersifat konstruktif. Nah, artinya di sini ada tindakan-tindakan untuk mencegah sesuatu yang tidak baik ataupun memperbaiki suatu hal atau suatu tindakan atau suatu gaya hidup untuk menjadi lebih baik. Dan modernisasi harus dapat memproyeksikan hal yang mungkin timbul dan bersifat selektif terhadap aspirasi pembaharuan. Jadi dengan modernisasi ini kita dapat secara selektif untuk memilah dan atau memilih suatu reformasi dalam segala bidang. Nah, proses perubahan sosial, proses ini tentu mempengaruhi beberapa hal, yaitu
bidang pemerintahan, ekonomi, agama, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi proses perubahan sosial ini kita dapat melihat sedikit perubahan dalam bidang pemerintahan. Nah, sementara masyarakat mengkehendaki keseimbangan sosial. Jadi setiap dinamika sosial harus dilakukan perubahan atau conformity. Nah, bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Perubahan secara cepat Perubahan secara lambat kita sebut dengan evolusi, seperti yang sudah kita bahas di awal. Lalu perubahan secara cepat kita sebut dengan revolusi, perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Nah, syarat-syarat revolusi ini harus ada keinginan bersama yang untuk melakukan revolusi, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masa tersebut. Harus ada momentum yang tepat. Jadi revolusi ini harus memperhatikan momentum atau waktu atau kondisi yang tepat untuk melakukan suatu revolusi. Nah, saya membagi menjadi dua pengaruh yang dapat mempengaruhi proses revolusi, yaitu pengaruh kecil dan besar. Pengaruh kecil ini adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung. Jadi artinya ketika revolusi ini terjadi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Misalnya, perubahan mode pakaian yang hanya dirasakan oleh si pemakai itu, sementara orang lain tidak. Nah, berikutnya, perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, untuk pengaruh yang besar ini saya mengambil contoh seperti ini. Perubahan sistem agraris menuju industrialisasi, di mana masyarakat tani yang sebelumnya susah mendapatkan tanah karena dikuasai pemodal. Nah, perubahan yang pengaruhnya besar yaitu di mana masyarakat tani kehilangan lahan mereka akibat dari pemodal-pemodal yang berencana untuk mendirikan suatu industri atau pabrik ataupun perusahaan besar di daerah mereka. Nah, faktor penyebab perubahan sosial yaitu internal, saya membaginya menjadi internal dan eksternal. Internal di mana perubahan yang datang dari masyarakat itu sendiri, dan eksternal perubahan yang datang dari alam sekitarnya ataupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini mungkin ada bencana alam atau kondisi-kondisi alam lainnya. Lalu ada peperangan dan masuknya kebudayaan masyarakat lain. Contohnya di sini masuknya kebudayaan barat yang mempengaruhi budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi kenapa sih individu tersebut mencari penemuan baru? Hal ini diakibatkan kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. Jadi ketika suatu kelompok masyarakat mengetahui bahwa budaya mereka atau ada istiadat mereka, ada sesuatu yang perlu diperbaharui, ada sesuatu yang kurang, maka mereka akan berusaha untuk menemukan suatu penemuan baru. Nah, hal ini didukung dengan peran akademisi untuk meningkatkan kualitas masyarakat tersebut. Oke, jadi faktor pendorong perubahan sosial juga dapat mempengaruhi suatu adat istiadat yang ada di suatu daerah. Ada beberapa poin yang mempengaruhi, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan, sikap menghargai, sikap sistem terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat, dan juga nilai moral atau ajaran agama. Ini faktor pendorong perubahan sosial. Nah, faktor penghambatnya juga saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya nilai yang tertanam kuat pada kelompok masyarakat tertentu, rasa takut, sikap masyarakat yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologi, adat atau kebiasaan, menganggap hidup ini takdir dan tidak mungkin dirubah atau diperbaiki. Jadi ke-9 poin ini merupakan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, saya berharap dengan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini dapat merangsang
mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk dapat berpikir lebih baik lagi, untuk dapat mengkritisi beberapa perubahan-perubahan yang ada pada proses pembudayaan dalam proses sosialisasi masyarakat. Sampai di sini video ini saya berikan. Sampai bertemu di sesi berikutnya.